Bangkit mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan pada hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka implementasi jurus PKHB di SMP Negeri 1 Mekragan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Dahlan Slamet SPD dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita bisa bertemu di aula. Hari ini kita ditambah satu hal lagi tentang keprofesionalisme kita. Guru tugasnya ada dua: mengajar, mendidik. Mengajar tentang pengetahuan, mendidik kaitannya dengan karakter. Hari ini akan ada atau tambahan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk program pemerintah yang diluncurkan dalam bentuk 7 jurus BK Hebat. Apa itu Ibu Bapak? Bahwa program pemerintah ini adalah membekali kepada Bapak Ibu guru, tidak hanya guru BK saja, tetapi adalah guru-guru yang lainnya, termasuk nanti panjenengan selaku guru wali harus mengetahui, harus memahami langkah-langkah yang tepat untuk memberikan layanan dan untuk memberikan tindakan kepada siswa, sehingga nanti ketika ada masalah itu sudah sesuai dengan hal-hal yang sudah diprogramkan. 7 jurus BK Hebat ini bukan berarti semua guru BK ini menjadi seorang pendidikan yang mempunyai 7 jurus, tapi nanti monggo diperkenalkan dari melalui BK diseminasi hari ini, yang mana Jusartika ini sudah mendapatkan pembelajaran pengetahuan pada waktu yang lalu didapatkan dari Solo. Jusartika nanti mau dikembangkan, disampaikan apa maksudnya, dan jelas saya titip konsep pernikahan monggo dengan sampaikan. Kemudian yang kedua, 7 jurus BK Hebat monggo dengan sampaikan, sehingga nanti apapun hasilnya nanti monggo kita wacanakan bersama-sama. Selanjutnya implementasi 7 jurus BK Hebat. Kegiatan ini akan dipandu oleh guru BK SMP Negeri 1 Mekragan kepada Ibu Sartika Juningrum SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mekragan dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 1 Mekragan, saya ucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan 7 jurus BK Hebat ini. Saya menyampaikan di sini bukan berarti saya seorang guru yang hebat, bukan. Tetapi mungkin saya yang mendapatkan informasi terlebih dahulu, dan di sini saya mendapatkan kewajiban untuk menularkan ilmu ini. Lalu pembahasan secara sekilas mengenai 7 jurus BK Hebat dan implementasi ketika saya melaksanakan praktek 2 jurus, yakni jurus kedua dan jurus ketiga. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Ininya sehat? Ininya sehat? Ininya bagaimana? 1, 2, 3. Spencer ceria. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu.
mengenali, kita tidak hanya sekedar mengajar, tetapi mendidik. Kita membentuk karakter anak baik pribadi, sosial, dan karir. Karena apa Bapak Ibu? Bahan untuk mendampingi anak, kita harus mengetahui anak itu dulu. Nah, sebelum kita mengetahui anak, itu harus ada ilmunya terlebih dahulu. Apa itu 7 jurus BK? Yang pertama adalah kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi, jalin koneksi, kemudian bangun kolaborasi. Yang terakhir adalah menata situasi. Nah, biar lebih terkesima di sini, mari kita bersama-sama ada jingle 7 jurus hebat. Nanti akan dipandu Pak Gilang di depan. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus mengenali potensi. Terkadang kita hanya mengenali anak hanya melalui nilai rapor mereka. Jadi mengenai prestasi atau anak bukan hanya sekedar menggunakan nilai rapor. Karena setiap siswa itu adalah gunung es, di mana potensinya itu hanya kelihatan di depan, tapi kita tidak mengetahui di bawah di gunung es itu ada apa. Sehingga kita sebagai Bapak Ibu guru harus mau mengenali potensi siswa. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya? Yang pertama, dan saya yakin Bapak Ibu sudah menjadi atau melaksanakan ini. Yang pertama adalah observasi yang jeli. Selanjutnya adalah wawancara mendalam. Yang terpenting adalah sesuaikan dengan kodratnya. Karena itu tugas kita bersama untuk menggali potensi dari murid-murid kita. Jurus yang kedua, kelola emosi. Bayangkan Bapak Ibu, ketika seseorang mempunyai pikiran kesal, capek, cemas, takut, mungkinkah dia berprestasi secara maksimal? Tidak. Oleh karena itu, emosi-emosi yang sedemikian perlu kita gali. Apakah emosi tersebut penyebabnya dan sebagainya? Karena apa? Emosi yang stabil nanti akan membuat belajar yang maksimal. Salah satu cara kita mengelola emosi adalah yang pertama, sebelum kita mengelola emosi anak peserta didik kita atau murid-murid kita, mari Bapak Ibu kita kelola emosi kita terlebih dahulu. Salah satu tipnya adalah menggunakan jeda atau pilihan tindakan. Jadi di roda pilihan ini, anak-anak saya minta untuk mencoba. Ketika dia emosi, ketika dia ada amarah, emosi sedih atau marah, tidak diekspresikan secara berlebihan, maka menggunakan pilihan ini.
Ibu. Kemudian Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu ketika sebelum masuk ke kelas bukan hanya menanyakan hari ini siapa yang masuk, misalnya itu pernah menanyakan hal yang lainnya gitu ya? Menanyakan apa biasanya Pak? Ya, kabarnya hari ini. Tapi biasanya kalau ditanyakan kabarnya hari ini, baik. Sekali dua kali kita bisa menggunakan cuaca emosi atau hal yang lainnya. Nanti Bapak Ibu wali kelas bisa membuat ini yang paling sederhana, bisa membuat kantong-kantong nama ataupun hal yang lainnya. Kalau ini saya buat biar bisa rotasi dari kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Jadi sistemnya bagaimana? Ini saya berikan kepada anak di depan, kemudian anak saya berikan kertas dan ditulis namanya, kemudian ditempelkan di sini. Nanti mereka sesuaikan dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Tidak ada hukuman, tidak ada punishment. Kalau merasa sedih, ya merasa sedih. Ayo kita belajar jujur dan tanya pada diri kamu sendiri. Kamu sekarang merasa apa? Kamu tak langsung hanya menanyakan emosinya, tetapi tanyakan alasannya. Memang Bapak Ibu kelihatannya hal yang sepele, tetapi ternyata emosi sangat mempengaruhi seseorang, khususnya anak-anak kita di usia remaja. Makanya Bapak Ibu, kita masuk ke jurus yang ketiga. Jurus yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi itu apa? Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Kita mengajarkan anak didik kita bukan hancur seperti kaca, tetapi mau bangkit seperti bola basket yang bisa memantul. Kalau misalkan ada anak didik kita yang kelihatannya gagal, tolong jangan disepelekan, karena ternyata fenomena di lapangan saya melihat banyak kasus bunuh diri yang dialami oleh para remaja. Masalahnya kalau buat kita orang dewasa adalah sepele, tetapi anak-anak tidak bisa bangkit karena dia tidak ada pilihan, tidak diajarkan untuk bangkit dari keterpurukannya. Tujuan dari resiliensi adalah mengajarkan anak banyak-banyak bangkit daripada jatuh. Itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan masuk jurus yang keempat. Jurus yang keempat, jaga konsistensi. Maksudnya bagaimana? Antara kesadaran dan paksaan. Karena paksaan dan kesadaran ini memang adalah satu hal yang sangat sulit kita lakukan. Kita biasanya melakukan pemaksaan agar anak bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Seperti 7 kebiasaan Indonesia hebat. Hal tersebut harus ditumbuhkan bukan hanya sekedar paksaan, tapi kita menanamkan kesadaran. Dan kebiasaan dengan paksaan seringkali langsung kelihatan hasilnya, tetapi kita tidak tahu nanti dampaknya ditimbulkan bagaimana. Ingat Bapak Ibu, guru itu sebagai inspirator, bukan sebagai motivator. Selanjutnya adalah jurus yang kelima, jaring koneksi. Dan adanya 7 jurus BK hebat ini harapannya Bapak Ibu bisa menjalin koneksi terlebih dahulu sebelum memberikan sebuah koreksi kepada anak. Dan jurus yang keenam, membangunlah kolaborasi. Ini berfungsi untuk mendukung perubahan sistematik dan memastikan kesetaraan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid dan berperan untuk menuntut kesenjangan pencapaian dalam kesempatan murid. Jurus yang terakhir, menata situasi. Harapannya guru dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, menyenangkan dan menggembirakan, sehingga menata situasi ini adalah mengurangi resiko-resiko yang akan muncul, kemudian kendala-kendala yang ada, ancaman-ancaman yang ada di sekolah, dengan menambah suatu kelebihan yang ada di sekolah. Jadi semuanya harus baik. Itu Bapak Ibu kurang lebih 7 jurus BK hebat. Ini 2 jurus hebat. Yang pertama adalah kelola emosi. Yang jurus yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Hal ini saya lakukan pada hari Kamis 25 September.
setelah kejadian FBG kemarin di kelas 9C, walaupun pada faktanya saya melakukan full semua 9 kelas saya berikan layanan yang sama. Nanti ada beberapa video yang menunjukkan bahwa saya sudah melakukan di semua kelas. Yang pertama adalah mengelola emosi. Alasan saya menggunakan jurus yang kedua karena ternyata dari hasil AKBD saya 3,8% anak sulit mengendalikan emosinya. Lalu kenapa saya tidak mengambil jurus yang ke satu? Karena jurus satu ini sudah saya implementasikan sebelum saya mendapatkan fungsi jurus BK hebat. Salah satunya saya menentukan daya belajar anak melalui aktivitas. Nah, ini Bapak Ibu ada aktivitasnya karena kami dituntut menggunakan ARKA. ARKA itu apa? Yang pertama adalah aktivitas. Anak diajak bermain game, beraktivitas, kemudian direfleksikan, barulah ada konsep yang seperti deep learning, jadi fun, menyenangkan, kemudian barulah diaplikasikan. Nah, aktivitas yang saya lakukan ada papan cuaca, kemudian permainan eko-eko, kartu emosi, dan kertas bercerita. Nah, ini adalah refleksi. Refleksinya apakah saya beri ketika akhir? Tidak, Bapak Ibu. Refleksinya saya berikan setiap saya melakukan aktivitas. Jadi ketika papan cuaca emosi tadi saya berikan kepada anak saya minta untuk bercerita. Terus menceritakan pengalamannya, perasaannya, kemudian kita juga merespon. Kemudian saya refleksikan kembali, kertas itu adalah orang sekitarmu. Kita tidak bisa mengembalikan kertas seperti semula, walaupun kita sudah berusaha dengan keras. Jadi kita tidak tahu bagaimana kita meninggalkan jejak luka kepada orang. Maka dari itu kita perlu mengelola emosi diri kita. Itu yang saya berikan kepada anak. Selanjutnya Bapak Ibu, habis refleksi saya masuk konsep. Konsepnya ini tujuan saya sampaikan dan ada beberapa konsep. Yang pertama ada definisi macam-macam emosi dasar. Sehingga yang di sini itu adalah 6 emosi dasar manusia. Aplikasinya anak-anak saya ini ada jari, ini adalah hasil dari karya siswa. Jadi anak-anak saya minta untuk mengenal emosi dirinya lebih dalam. Ada yang merasa sedih karena tidak bisa mengerjakan tugas atau guru dan sebagainya. Dan tidak berhenti di jari emosi, untuk mengelola emosinya, anak saya ajarkan untuk bermain sosiodrama Bapak Ibu. Jadi saya membuat teks singkat tentang situasinya, anak membuat skenario-nya dan langsung mempraktekkan di depan sini. Untuk lebih lanjutnya, untuk melihat praktek dari saya kelola emosi, cuplikan videonya. Kembali dalam video dari Pak Nah, ini alasannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi.
tumbuh kuat, tumbuh kuat. Guru hebat, guru hebat, guru hebat. Saling dukung, saling asa, saling kuat, saling berkah, pantang menyerah, terus beraksi. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah ada guru hebat, sekarang kita masuk ke tumbukan resiliensi. Tumbukan resiliensi ini untuk kemampuan beradaptasi, untuk bangkit kembali dari keterpurukannya, perlu sekali kita bantu anak didik kita. Tapi Bapak Ibu, yang perlu kita tanyakan, sebelum kita membantu orang memiliki resiliensi yang baik, sudahkah kita memiliki resiliensi pada diri kita? Apakah aksi anak-anak saya minta untuk membangun menara? Anak ketika menyusun ini mereka antusias, sudah tinggi, kesenggol sedikit langsung roboh. Ketika berhasil, saya berikan waktu 5 menit, sudah happy. Tetapi ada tantangan kembali, karena tantangannya adalah kelompok yang lain saya minta untuk meniup menara tersebut. Apa yang terjadi? Ditiup makbrol, hancur, dan ada yang bertahan. Nah, setelah menara ini selesai, saya berikan refleksi. Bagaimana perasaanmu ketika kamu menyusun menara tetapi runtuh? Sebel Bu, frustasi Bu, buat mas Bu, dan bahkan ada yang menyalakan kartunya. Salah Bu, kartunya lantai ini Bu. Nah, dari situ kemudian saya refleksikan. Kita masuk ke refleksi. Nah, di sini saya tanyakan, terus apa yang kamu lakukan, dan yang paling terpenting pada saat ini saya juga menanyakan kepada anak, pernahkah kalian berada di posisi menara runtuh? Ternyata ada banyak siswa yang merasa pernah berada di menara runtuh. Lanjut, aktivitas kembali saya berikan balon harapan. Permainannya bagaimana balon harapan ini? Jadi anak, saya minta untuk menuliskan harapan-harapannya di dalam kertas. Makin banyak. Permainannya bukan di situ saja. Anak-anak saya minta perwakilan kelompok untuk memasukkan harapannya di dalam balon, kemudian memindahkan balon tersebut tidak boleh lebih dari 1 detik di tangan dan dilombakan per kelompok. Jadi melalui balon harapan ini saya meminta anak untuk merefleksikan ketika kamu jatuh, ketika dalam proses harapan atau menuju impian, maka kamu jangan hanya fokus dalam kejatuhan atau kegagalan kamu, tetapi fokuslah kepada tujuan atau impianmu. Karena siapa tahu kamu tidak menyadari bahwa berapa kali kamu jatuh, tapi ternyata kamu sudah bisa sampai tujuan akhir. Kemudian konsep, ada beberapa konsep resiliensi, dan yang terpenting ini saya mengajarkan untuk membedakan antara growth mindset dan fixed mindset. Growth mindset itu apa Bapak Ibu? Tumbuh, mindset, pikiran yang bertumbuh. Pikiran yang bertumbuh itu yang bagaimana? Pikiran yang bertumbuh itu adalah di mana anak siap menghadapi kritik atau ada masalah. Karena growth mindset ini adalah salah satu hal yang terpenting dalam sebuah resiliensi. Ketika dia memiliki kegagalan seburuk apapun, ketika dia memiliki growth mindset, maka dia akan cepat untuk bangkit. Nah, ini saya konsepkan growth mindset itu melalui cerita. Kemudian saya suruh anak untuk membedakan antara fixed mindset dan growth mindset, dan alhamdulillah anak-anak bisa membedakan antara growth dan fixed mindset. Tetapi PR-nya adalah menanamkan growth mindset dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada anak yang berhasil, biasanya Bapak Ibu memberikan pujian atau dukungan. Kamu hebat, itu dukungan atau pujian? Baik, kalau kita memberikan pujian secara terus-menerus, ada kekhawatiran karena apa? Pujian itu menyebabkan melemahkan resiliensi. Dukungan itu diberikan apresiasi dulu atas kerja kerasnya. Jadi bukan hanya luar biasa, hebat, tapi itu baik, tapi khawatirnya bisa melemahkan. Pemberian resiliensi sebelum diberikan harapan seperti ini Bapak Ibu.
Kemudian tugas dari anak-anak membuat daun resiliensi. Nah, daun resiliensinya bagaimana? Ada 4 pertanyaan daun resiliensi. Yang pertama, harapan anak itu apa? Kemudian setelah harapan yang kedua, usaha untuk melaksanakan harapan tersebut. Dan yang masuk ke resiliensi yang ketiga, silakan identifikasi kegagalan yang akan muncul. Kan tidak semuanya begitu mulus nih, anak identifikasi. Kemudian yang terakhir, ketika kegagalan dia datang, terus mereka akan melakukan apa? Manfaatnya sangat banyak. Sebagai guru bisa memahami perilaku, dinamika emosi dan sebagainya. Mari kita saksikan. berjuang. Terima kasih atas perjuangan Luna. Dan kami tidak perlu khawatir akan hasilnya bagaimana. Usahamu, pengorbanan waktu, tenaga, itu sangat kami apresiasi. Masuk koreksi. Nah, menurut kamu apa yang kurang, mungkin informasinya, ekspresi wajahnya, baru kita berikan apresiasi kembali. Nah, dengan hal tersebut, usaha kamu juga untuk lomba FTP ini sangat baik. Itu gunakanlah untuk lomba sebelumnya dan diberikan harapan semoga di lomba masih selanjutnya kamu berhasil. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, mereka mendapatkan juara 1 tingkat kabupaten dalam lomba dakwah Islami dan akan maju tingkat profesi. Adalah tahap kesimpulan. Jadi Bapak Ibu, dari 7 jurus BK hebat ini harapannya kita sebagai guru bisa mengaplikasikan bukan hanya kepada siswa kita,
kelebihan kita bebaskan ke anak didik kita. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas apresiasi,